I'm a lit kid beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 studi kelayakan bisnis akan melakukan wawancara dengan salah satu UMKM di Mojokerto, yaitu Rivis Bakery. Oke, kita kenalan dulu nih sama kakak yang ada di sebelah saya. Nah, bisa kenalan dulu kak, sekaligus menyampaikan sejarah singkat dari Rivis Bakery. Barangkali udah berapa lama berdiri? Oke, perkenalkan nama saya Rivina, saya sendiri owner ya dari Rivis Bakery. Nah, Rivis Bakery ini sebenarnya udah hampir 3 tahunan sih, atau lebih ya? Oh, sekitar 3 tahun. Iya, 3 tahunan berjalan, mulai dari awal-awal kuliah sih. Oh, dari awal kuliah. Iya. Nah, berarti kakak ini buka bisnis Rivis Bakery ini disambi ya kak ya sama kuliah gitu. Iya, bener banget, disambung sama kuliah. Jadi kebetulan kan kuliah di Surabaya nih. Oke. Nah, terus bisnisnya kan di Mojokerto. Jadi ya memang bolak-balik sih. Oh. Cuman nggak apa-apa, seneng. Soalnya kan hobi gitu. Oh iya betul. Sekarang udah berjalan 3 tahun ya. Iya, kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah. Sekarang kakak ini sudah melewati tugas akhir ini mas. Sudah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi ya gitulah, harus bagi waktu. Kuliahnya jalan lancar, bisnisnya juga lancar Ya ya. agak-agak sih, cuman ya udahlah. Keren sekali ya. Nah untuk produknya sendiri apa sih kak yang dijual di Rivis Bakery ini? Oke. Produknya kita banyak sih sebenarnya, ada kue kering, terus ada cake, ada frozen juga. Kue kering kita macam-macam nih, ada nastar, terus salah satunya ini. Oke. Tapi kebetulan cuma dikit sih ya display, karena kan memang pada belum masuk sih. Oke, ini apa ini kak? Kalau ini sagu keju sama green tea almond, kemasan kecil. Kita juga punya nastar, kastengel, terus ada putih salju, cornflake, banyak banget macamnya. Wah itu untuknya kue kering. Kue kering aja, iya. Terus apa ada menu lain gitu kak? Ada, untuk setiap hari kita punya cake, terus cake-nya juga kita macam-macam sih, ada yang rasa coklat, terus ada yang keju, kita juga punya brownies, banyak sih macamnya. Oh apalagi habis lebaran ini ya. Iya, iya. Kue keringnya juga kita tuh punya hampers kak. Wah hampers itu yang gimana ya kak? Jadi bundling beberapa macam kue kering kita kemas di box cantik gitu, buat kasih ke saudara atau kasih ke kerabat kan bisa. Jadi kayak buah tangan gitu Iya, ya. benar. ya. Jadi banyak macam kue kering yang dibungkus jadi satu jadinya hampers gitu. Iya kan? benar sekali. Oh berarti udah banyak tipe ya untuk menu. Oh banyak banget kita hampers juga kita macam-macam sih kemarin buat lebaran. Emang kita setiap event itu ada sih, nggak cuma lebaran ya, ada buat Natal. Oh begitu. Untuk Natal sendiri apa aja kak yang udah dibuat? Natal sama aja sih, cuma kan kita berdasarkan tema aja. Kalau Natal kan lebih ke merah hijau gitu aja sih. Gitu. Nah untuk sasaran untuk menjualnya sendiri itu gimana kak? Untuk sasaran sebenarnya beda-beda ya, karena produk kita kan beda-beda. Untuk kue kering, untuk cake itu kita lebih ke kayak ibu-ibu atau bapak-bapak gitu lah. Oh Pegawai-pegawai sih biasanya. Terus kita juga punya frozen food kak. frozen food gimana ya kak? Kita punya kebab sama corn dog. Wah. Frozen food ini memang kita desainkan nih dari awal untuk ke segmen remaja. Oh. Kan sekarang lagi hype banget nih corn Iya. dog, Betul. kebab. Iya. Di frozenin kan, apalagi masa pandemi gini kan pasti Wah. orang Nyemil. Iya, betul. lebih higienis juga kan, karena di ini sendiri diolah sendiri. Oke, tapi untuk remaja sendiri juga nggak menutup kemungkinan pesen juga ya kayak untuk yang kue kering. kayak Oh iya, ya masih tetap ada remaja. gitu. Berarti macamnya nggak hanya kue kering, tapi ada frozen food. Ada, kita punya frozen food juga. Oke. Nah, selanjutnya kan di era yang modern sekarang pastinya zaman semakin berkembang. Nah, apakah kakak pernah melakukan riset pasar barangkali agar produk yang dijual itu nggak ketinggalan zaman atau bisa mengikuti dengan persaingan zaman sekarang? Gimana itu kak? Pastinya sering sih kita ngelakuin riset ya, apalagi kalau misalkan ada produk baru nih dan itu hype banget, pasti kita bakal langsung riset sih ya. Bisa dengan kita beli di orang yang jualan itu, terus
Emang produk apa itu kak yang lagi hype atau dibikin produk apa? Ada sih kadang soft cookies, terus garlic bread itu kan juga Oh, ada. garlic bread yang Korea itu ya? Iya Kak? benar, itu hype banget pada masanya. Oh, nah itu apa kakak melakukan riset itu tergantung produk yang lagi tren nih atau kakak rutin melakukannya itu per tahun, per bulan atau bagaimana? Enggak sih, kalau untuk rutin kita enggak, tergantung kalau misalkan ada produk baru aja sih. Oh, Jadi kayak wah ada produk baru nih, oke kita riset, kita beli di tempat lain beberapa tempat, terus kalau misalkan memang memungkinkan untuk kita jual ya kita jual. jual juga seperti itu. Oke, apa kakak juga pernah bikin kayak laporan secara tertulis atau tentang hasil riset kakak itu agar kedepannya dia bisa mengetahui kalau sebelumnya itu ada hasil riset yang seperti itu? Kalau untuk riset tertulis sih enggak sih kak, Enggak. kita lebih ke buat inovasi aja sih. Oh. Kayak ngecek aja kalau misalkan ini, oh oke ini cocok buat kita dan kita jual. Oh gitu. Jadi meriset untuk akhirnya menginovasi produk Iya. dari kakak. Oke. Nah, otomatis dari hasil riset pastinya kakak jadi tahu kan ya ada beberapa produk yang menurut kakak itu yang jadi unggulan atau enggak. Nah, itu kalau di Rivis Bakery itu apa kak yang jadi produk unggulan kakak? Kalau produk unggulan sendiri sih nastar sama lapis legit biasanya. Itu tiap hari pasti dijual. Pasti terjual gitu ya. Tapi pernah kemarin pas lagi hype si garlic lagi nih. Oke. Garlic tuh saking hype-nya, jadi dia tuh ngalahin yang lain. Oh iya? Iya benar. Bahkan kejual lebih dari 100 piece sih dalam berapa hari. Pas Wah. hype-hype-nya. Itu waktu lagi tren Iya, garlic bread gilirannya gitu banget. ya. Oh, sampai 100 pieces. 100 box. sorry. Oh, wah, garlic bread gitu ya waktu Iya. tren. Oh, terus kalau udah tahu nih kak trennya, nah itu sampai ada beberapa produk kakak nggak yang sampai bener-bener nggak terjual gitu karena ada beberapa produk yang tren gitu? Ada sih pastinya. Kue kering sih terutama. Kayak putri salju apa itu kan nggak jual juga. Oh, itu pasti Ada juga yang kalah. kalahin sama yang lagi ngetren gitu ya. Ya, apalagi kemarin habis lebaran nih, pasti di masa-masa lebaran gitu yang banyak pesanan gitu ya kan yang kue kering. Oke. Nah sekarang kan nggak cuma Rivis Bakery nih kak ya yang punya bisnis untuk jual kue kering atau kue-kue yang apalagi di masa pandemi secara online. Nah pasti banyak kompetitornya gitu, persaingannya pasti semakin meningkat gitu kak ya. Nah menurut kakak persaingan yang paling besar itu di apa kak? Atau pesaing siapa sih yang paling dominan di banding dengan Rivis Bakery? Kalau itu sih tergantung momennya ya kak. Kalau Oh. misalkan lebaran ya pasti kue kering lah. Oke. Iya, tapi kan itu balik lagi nih ke segmen yang kita ambil. Oh iya. Iya. Kalau apa namanya segmennya beda kan juga tetap bakal beda kan. Oh iya sih, berarti tergantung dengan momennya sama produk apa yang dijual gitu kayaknya. Oke, terus setiap usaha pastinya ada legalitasnya gitu kak ya. Nah untuk Rivis Bakery ini gimana kak? Kita udah legal sih. Berarti Rivis Bakery ini udah ada legalitas usahanya kak? Ada, kita udah kemarin tuh dapat surat buat ngedarin dari PIRT. Untuk kue kering aja sih sementara ini. Cuman kita bakal urus lagi dong pastinya nanti untuk izin usaha juga. Oh berarti untuk perizinan atas produk yang kue kering itu Iya, udah kue kering, ada. iya. Untuk Nanti tentunya bakal kita lampirkan sih kak. oh kakak oke, ya. nanti dikasih. Oke, nah otomatis kalau udah legal produknya juga harus terjamin kualitasnya nih kak ya, keamanannya juga ini. Nah gimana nih kak kualitas atau packagingnya nih menurut kakak yang aman itu gimana sih dari produk kakak? Pastinya untuk kue kering kita pakai toples dong. Oke. Oh Oh yang ini ya kak ya? benar banget. Dan dia aman buat dikirim ke luar pulau juga bisa kok. Luar pulau? Oke. Iya.
juga aman. Pastinya kita bubble sih luar dalam. Kalau buat yang apa luar pulau. Oh, dibungkusnya tuh pakai bubble Iya. gitu ya. Apa ada Ada kita punya produk lain lagi, kita punya frozen food. Oke. Nah, Masih. nah kita punya ini. Jadi memang ini sengaja kita vakum karena biar dia tuh lebih tahan lama dan juga pastinya lebih higienis sih. Oke. Ini di vakum untuk yang frozen food tadi Iya, ya? semuanya kita vakum. Kebab, kondok kita vakum. Karena memang lebih menjual juga sih. Iya, betul. Iya, Apalagi masa pandemi ini. wah, cocok banget ini buat cemilan di rumah aja ini ya. Iya sih, dari packagingnya udah kelihatan ya kalau aman, sudah ini juga sampai keluar pulau ya bisa terjamin keamanan sama kualitasnya. Nah, selanjutnya tentang customer relationship nih. Nah, gimana caranya kakak ini agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan konsumennya? Nah, apalagi bisa dibilang konsumennya tuh kayak nggak pindah lapak gitu kak. Yang gimana itu kak? Kita kan saat ini masih online nih ya, jadi lebih ke via WA atau Instagram nih. Jadi bisa via DM atau langsung call kita juga bisa. Oh, bisa. Kita bisa by call. Terus gimana ya caranya biar customer itu nggak pindah gitu ya? Iya, benar. Pastinya kita kasih fasilitas yang lebih sih. Apalagi kan customer kita ini menengah ke atas ya. Oke. Terus apa ya, kalau kata orang Jawa itu sak dek sak nyet. Oh, Ya gitu lah. iya. Bahasa Iya. itu biasanya kan gitu. Nah, gimana caranya nih biar dia itu tetap stay di kita? Jadi kita kasih privilege buat bisa pesen secepat mungkin. Oh, Nah, berarti ada layanan kalau kan konsumennya tuh kepingin pesan untuk hari yang cepat bisa gitu kan? bisa banget. Bahkan kalau misalkan mereka mau dikirim ke Jombang misalkan atau ke mana ya, Surabaya gitu, kita tetap harus bisa. Kita bisa kirim langsung. Oh, berarti pemesanan di luar Mojokerto bisa ya kak? Ya? Untuk yang luar Mojokerto apa ada fasilitas lain gitu kak? Gratis ongkir atau barangkali beli banyak dapat voucher atau diskon gitu kak? Gimana itu kak? Pastinya ada sih di event-event itu kita pasti kasih voucher. Kita adain promo juga pastinya, dan biasanya untuk pelanggan-pelanggan tetap nih kita bakal kasih privilege yang lebih banget. Kayak potongan ongkir gitu tanpa harus ada event pun kita biasanya kasih. Oh, berarti kayak bukan hanya lebaran aja nih, tapi di hari-hari biasa juga bisa ya? Oh, ternyata fasilitasnya banyak. Dari di Divis Bakery nggak hanya untuk di momen tertentu. Iya. Kalau misal jadi pelanggan tetap dapat diskon atau voucher atau barangkali yang di luar kota juga bisa dapat potongan ongkir gitu. Oke, selanjutnya tentang channel atau saluran kakak ini memasarkan produknya. Nah, apa lewat reseller atau barangkali langsung dari konsumennya pesan ke kakak atau buka cabang barangkali atau melalui dropshipper? Nah, gimana itu kak? Oke, kita sih langsung ke pembeli. Tapi itu untuk si kue kering kayak gitu kita langsung. Tapi untuk si frozen kita pakai reseller. Oh, Karena untuk mempermudah juga kan penjualannya. oh gitu. Apa hanya untuk frozen itu melalui reseller atau gimana? Kalau frozen bisa langsung beli di kita dan bisa via reseller juga. Oh, Nah, kita udah punya beberapa reseller. oh, berarti untuk yang kue kering atau Langsung ke lain kita. langsung ke kakak Langsung gitu ke ya? kita. Iya, gimana untuk pihak Divis Bakery, apa ada kerjasama atau kolaborasi nih sama food blogger atau gimana? Untuk saat ini sih kita pakai food blogger sih. Oh iya? Ada beberapa food blogger di Mojokerto yang memang kita kolaborasi sama mereka. Itu untuk lingkungan Mojokerto. Ya, untuk lingkungan Mojokerto aja untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya kita bakal mempertimbangkan nih kayak Surabaya gitu kan masih bisa dijangkau. Oke, untuk yang lingkup lebih luas gitu Iya, kan ya. iya. Sasaran selanjutnya ke kota Surabaya. Iya. Oke, itu untuk pemasarannya ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan operasionalnya nih kak. Nah, gimana nih kegiatannya setelah konsumen melakukan pemesanan ke Divis Bakery? Biasanya setelah konsumen pesen ada yang sudah ready sih kayak kue kering, nastar.
Ya kita kan memang ready setiap hari dan kita selalu ada stok. Frozen food juga gitu, jadi bisa langsung pesan dan bisa ready, langsung kita kirim via Gojek. Tapi kalau untuk cake itu kan kita harus buat sendiri nih Kak, buat langsung maksudnya. Karena dia dibuat di hari yang sama supaya fresh. Oh gitu. Berarti ada beberapa produk yang ngestok gitu ya, udah ready. Ya benar banget, kayak dari kering itu kan tahan lama gitu. Oh gitu. Berarti hanya beberapa produk kayak cake itu yang dilakukan produksinya setelah pemesanan. Ya, by order. supaya fresh. Oh berarti untuk yang ready stock itu apa setiap hari gitu Kak dilakukan produksinya? Kalau buat yang ready stock kayak kue kering ini nggak setiap hari sih, karena kan kita punya varian yang banyak banget. Nah, jadi kita sekali bikin itu banyak dan jumlah yang banyak. Nah, jadi bisa buat 2 sampai 3 hari. Oh gitu. Jadi hanya di hari tertentu agar tidak produksi setiap hari. Iya benar banget, biar nggak keras. Oh iya. Nah pastinya untuk melakukan produksi pasti perlu bahan baku ya Kak ya. Nah gimana nih untuk partner atau kerjasama? Nah Kakak ini stok bahan bakunya tuh dapat dimasuk dari mana? Terus apa Kakak juga kerjasama dengan pemasoknya itu agar menjadi pelanggan tetap di pemasok tersebut? Apa Kakak juga gabung di salah satu organisasi yang ada di Mojokerto agar mengikuti perkembangan zaman sekarang mengenai tren produk atau harga pasaran sekarang itu Sebenarnya untuk gabung di grup itu enggak sih Kak, cuman kan kita sesama UMKM saling punya kontak nih Kak. Oh, Jadi by personal chat aja sih. jadi Ada ngeliatin statusnya kadang-kadang oh gitu sih. gitu. Jadi riset sendiri gitu ya. Untuk pemasok bahan baku Kakak sendiri gimana? Kalau untuk pemasok sih sampai sekarang kita masih beli mandiri sih Kak. Jadi kita yang beli gitu. Jadi belum ada yang masuk kita sih. Oh gitu. Jadi melakukan pembelian atau bahan baku itu sendiri. Iya benar. Tapi kita udah punya apa namanya langganan sih untuk pelangganan. Dan beberapa ada yang di Surabaya karena kan produk kita ini termasuk lumayan premium ya Kak. Jadi ada beberapa yang memang nggak ada di Mojokerto. Oh, jadi bahannya juga premium gitu kan ya. Di Mojokerto belum ada gitu dan jadi bisa beli di luar dari Surabaya. Oh, berarti Kakak melakukan pemasukan bahan baku itu secara mandiri ya. Terus melakukan riset atau mengerti harga pasaran sekarang itu tidak tergabung dengan salah satu grup yang ada di Mojokerto tapi melakukan riset sendiri. Pastinya ada sih, karena kan bahan baku kita juga kan premium ya. Nah itu ada beberapa nih yang memang nggak ada banget di Mojokerto, apalagi pas musim-musim lebaran. Pernah nih tahun lalu kan awal-awal pandemi ya. Nah kita kan pakai satu bahan yang itu impor, Oh, bahan apa itu Kak? butter sih, butter Oh. ya. Butter. Dan itu nggak ada banget di mana-mana sampai kita harus beli online dan itu nyarinya setengah mati. Oh, sampai memanfaatkan marketplace ini. Iya bener banget, kita cari dari Jakarta pernah, dari Jogja pernah, dari Malang, pokoknya yang ada aja. Bahkan sampai ke Sidoarjo pun kita ambil guys. Oh, gitu. Jadi terkadang karena bahan yang Kakak pakai kan premium gitu ya. Jadi ada apa tidak terlalu sering tersedia gitu di Mojokerto, apalagi yang Mojokerto masih belum lengkap gitu ya bahan yang dibutuhkan sehingga sampai ke luar kota gitu. Dari di Shopee atau di marketplace gitu. Nah selama ini kan Kakak juga melakukan produksi itu perlu peralatan-peralatan ya. Nah, peralatan apa sih Kak yang Kakak butuhkan selama ini untuk menunjang produksi Kakak? Pastinya karena kita kue kan kita butuh mixer, oven, ya peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk bikin kue aja sih. Oke. Kita juga butuh pastinya meja buat kerja karena kan nggak mungkin di bawah ya. Oh iya. Jadi ada mixer, oven, terus untuk frozen food itu Kita punya freezer sih pastinya. freezer yang model
itu ya kak ya? Punyanya Gea, iya. Oh, Deep freezer. oke. Selain itu kak barangkali ada lagi? Apa ya? Ya standar aja sih, kayak kompor gitu pastinya kan juga butuh. Cuman ya itu aja sih. Nah, kemudian tentang cost structure nih atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kena berapa sih kak untuk biaya bahan baku, terus tenaga kerja kakak, terus sama biaya overhead pabrik atau dari listrik atau dari air kakak? Kena berapa sih kak? Kita ambil yang di puasaan kemarin kali ya, biar Oke. lebih enak gitu. Oke. Apa nih yang mau ditanyain? Untuk yang biaya bahan baku dulu deh. Kalau bahan baku kurang lebih kemarin untuk pas puasaan itu kurang lebih 30-an. Untuk lebaran sih 30 juta. iya 35 lah. 35 juta. Nah, itu untuk seluruh atau untuk yang quick kering aja nih kak? Untuk kue kering aja. Oke, berarti dari seluruh produksi yang dijalankan sama Kak Rivina di Rivis Bakery ini, terus biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya bahan baku, tenaga kerja, terus overhead pabrik gitu. Tapi belum ada pendanaan ya dari luar, dari eksternal dikarenakan dari nol, terus lebih untuk pendanaan dari pribadi atau dari keluarga. Nah, untuk pajak juga masih belum sempat terurus. Jadi, nah, kita tanyakan untuk laporan keuangan dari kakak nih, gimana ini Rivis Bakery? Apa sudah melakukan pencatatan untuk laporan keuangan? Sebenarnya sih kita udah berusaha buat nyatet ya, cuman balik lagi karena keterbatasan tenaga kerja dan lain-lain, akhirnya kan itu terbengkalai. Dan kita mau mulai ulang nih setelah momen lebaran ini kan kita kayak mulai ulang lagi, mulai kita pikirkan besok sih rencananya. Oh gitu, ya karena keterbatasan tenaga kerja. Iya benar banget. Kadang kita udah coba, tapi akhirnya ya udah kalau pas rame malah justru nggak catat. Oh gitu. Oh berarti karena situasi ya akhirnya benar. pencatatan itu agak ya terbengkalai. Iya, gitu iya. ya. Terus tenaga kerjanya jadi fokus ke produksi. Iya, gitu. Oke, jadi untuk laporan keuangannya masih belum Masih kacau sih. masih kacau teman-teman. Oke, itu dulu yang dapat kita sampaikan untuk tanyakan juga nih ke Kak Arifina dari pihak Rivis Bakery. Terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini, sangat membantu tugas kami. Terima kasih juga, mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Semoga Rivis Bakery lancar selalu, pesanannya makin banyak. Terus pajaknya bisa diurus. Kemudian untuk laporan keuangannya juga semoga dapat dicatat lah, nanti bisa sharing-sharing sama saya. Oke, terima kasih untuk Kak Rivina. Maaf mengganggu waktunya. Ya sekian wawancara kita ke Rivis Bakery untuk produk kue kering dan kue-kue. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.